Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Saripudin, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Saripudin ditugaskan oleh kantornya dari satu daerah ke daerah, dari pelosok satu ke pelosok lainnya, di seluruh Nusantara sudah jadi hal yang biasa. Kejadian-kejadian mistis seperti melihat penampakan pocong, gondoruo, kuntilanak, dan lain sebagainya juga kerap Pudin alami ketika tengah berada di tempat-tempat tersebut. Pada tahun 2000 yang lalu, tepatnya menjelang pemilu, lembaga tempat Pudin bekerja mendapatkan proyek untuk melakukan penelitian di daerah suatu tempat. Karena kekurangan personil, makanya Pudin putuskan untuk terjun sendiri melakukan survei ke daerah paling sulit dijangkau. Selama 3 hari pengumpulan data, ya kami butuhkan harus selesai. Hari Senin selepas sholat subuh saya berangkat menuju salah satu desa di daerah Samarau. Berbekal motor butut bertenaga 1100 atau 110 cc. Saya taklukkan perbukitan sampai di balai desa yang saya tuju. Saya sendiri sempat dibikin kaget dan tak percaya bahwa ternyata masih ada di desa terpencil, di pelosok yang sangat terpencil ini. Meskipun akses jalan tergolong sudah membaik, namun keadaan curam dan berkelok serta dikelilingi perbukitan rimbun dengan pohon-pohon besar. Mungkin menjadi salah satu kendala melajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Awalnya, saya sama sekali tidak kepikiran bakal mempunyai cerita hantu, bahkan sampai dikejar pocong di tempat ini. Setelah perizinan pada pemerintahan desa selesai, langsung saja saya bergegas mencari rumah warga yang akan menjadi responden atau ingin diinterview dan ingin diwawancarai. Memasuki dusun-dusun kecil dengan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh membuat kendala bagi saya dalam menemukan rumah responden. Terlebih ketika itu warga setempat tengah memasuki masa panen dan banyak berada di ladang untuk memanenkan singkong dan umbi-umbian. Tak heran jika rumah-rumah yang saya datangi banyak yang kosong. Pohon randu, alas nan angker, seharian berkelana mondar-mandir dari satu dusun ke dusun lain, rupanya hanya membuahkan hasil satu responden saja. Singkat cerita, pada hari terakhir, yakni hari Kamis sekitar pukul 6 sore, rupanya tugas saya masih kurang satu responden lagi. Itu artinya mau tidak mau saya harus menunggu responden yang belum pulang dari ladang. Selesai sholat maghrib di masjid di pinggir jalan, saya bergegas kembali ke rumah Pak Karso menjadi responden terakhir dengan harapan beliau sudah pulang dari ladang. Suasana gelap dan mencekam di kampung itu memang sangat terasa selepas mentari tenggelam. Lampu penerangan jalan tak satu pun mampu menerangi sudut-sudut gelap di balik pepohonan dan rimbun. Ketika melintas sebuah pohon randu, alas yang menjulang tinggi dan tanpa daun, sebenarnya perasaan saya sudah nggak enak.
bulu kuduk merinding, dan sedikit seperti ada yang menarik motor butut saya. Bisa senam jantung ini, batin saya pun bergidik. Waktu itu pikiran saya cuma satu, yakni buru-buru sampai ke rumah Pak Tarso. Sambil tatap melaju dan memilih jalan yang tidak berlubang, tiba-tiba saya dikejutkan dengan seekor ayam babon berwarna putih. Hampir saya menabraknya jika tidak buru-buru menginjak pedal rem. Kelak! Jantung saya berdegup kencang. Ketika secara perlahan ayam tersebut mengeluarkan asap putih dan membesar hingga berwujud menjadi sosok hantu pocong berkafan putih, kucel dan kumal. Bayangin aja, dalam jarak sekitar 1 meter dari roda ban motor, muncul sosok pocong yang membelakangi saya. Saking takutnya, saya langsung tancap gas tanpa menghiraukan lagi. Jalanan yang berlubang, sehingga suara motor saya seolah memecahkan telinga. Sekitar 12 menit kemudian, akhirnya saya sampai di rumah Pak Tarso. Pelan-pelan, pintu rumahnya saya ketuk 3 kali sambil mengucapkan salam. Tok, tok, tok. Permisi, Assalamualaikum, Pak Tarso, Pak Tarso. Tak lama kemudian, istri Pak Tarso membukakan pintu. Lega perasaan saya, lega batin saya. Waktu itu, ketika pintu rumah Pak Tarso terbuka. Namun, rupanya Pak Tarso selepas maghrib telah berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan rutin tiap malam Jumat Kliwon. Kata istrinya. Dah! Seperti ada yang menarik jantungku. Baru sadar saya kalau hari itu, malam ini, malam Jumat Kliwon. Apa mungkin cerita hantu penampakan pocong yang tadi sempat membuat saya hampir pingsan ada kaitannya dengan mitos malam Jumat Kliwon? Gumam saya dalam hati. Akhirnya, saya meminta izin pada istri Pak Tarso untuk menunggu beliau pulang dari pengajian yang katanya bisa selesai sampai jam 9 malam. Bertemankan secangkir kopi buatan Ibu Tarso, lantas beliau menanyakan pada saya, "Mas, lewat mana tadi?" Kemudian saya menjawab bahwa tadi lewat sebelah makam ke utara. Waktu itu saya masih berusaha menutupi ketakutan dan kejadian yang barusan saya alami. Namun, Bu Tarso justru seperti menakut-nakuti. "Mas, hati-hati kalau lewat sana. Ini malam Jumat Kliwon. Biasa tidak ada berani lewat sana." Astagfirullahaladzim. Makin takut aja saya dengar cerita Bu Tarso. Lalu saya tanya, "Lah emang kenapa, Bu?" Ternyata sudah lama jalur selatan menuju kampung yang tadi saya lewati sudah terkenal akan keangkerannya. Terlebih pohon randu alas yang sudah lama mati tapi tak ada yang berani menebangnya tersebut. Katanya ada sosok penunggu berupa pocong yang sangat jahil dan kerap menampakkan dirinya. Singkat cerita, sekitar jam 8:30 Pak Tarso pulang dari masjid. Tanpa buang-buang waktu lagi, saya langsung menyergap dan mencari informasi serta beberapa pertanyaan terkait penelitian yang saya lakukan selama 1,5 jam, dan saya akhiri dengan berpamitan. Dikejar pocong, rasa takut sekaligus seram memang saya rasakan. Namun, apa boleh buat, satu-satunya jalan yang saya tahu ia jalan tadi. Pak Tarso memang memberi tahu jalur lain untuk saya lewati. Namun, katanya keadaan medan
Yang lebih parah dan memutar memaksa saya mengurungkan niat untuk mencari jalur alternatif lain. Sambil komat kamit membaca doa sebisanya, saya kembali melewati pohon randu alas yang tadi ada penampakan pocongnya. Lega rasanya, begitu pohon tersebut telah melewati dari laju kendaraan saya. Namun, rasa takut masih menyelimuti, seolah di belakang saya seperti ada yang mengikuti serta memperhatikan saya. Namun, setiap kali saya tengok ke belakang, rupanya tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja. Ya, perasaan Pudin. Sebentar lagi saya memasuki kawasan jalan sepi tanpa ada penerangan jalan apalagi rumah penduduk. Terlebih dahulu saya melihat jarum speedometer yang menandakan bensin motor masih terlihat penuh. Berbekal tekad dan keterpaksaan, akhirnya saya memberanikan diri untuk memasuki wilayah sepi dan gelap gulita itu. Nyaris hanya penerangan dari lampu motor saja yang membantu penerangan di malam itu. Sesekali saya menengok ke belakang karena masih merasakan seperti ada yang mengikuti. Aneh, sama sekali nggak ada apa-apa hingga akhirnya saya benahi posisi spion motor untuk membantu melihat keadaan di belakang saya. Kejadian menyeramkan kembali saya alami ketika melihat spion kiri motor saya. Ada bayangan putih terbang di belakang motor berupa pocong. Namun, begitu saya toleh ke belakang, sosok tersebut menghilang entah kemana. Rasa takut serta penasaran tak karuan memaksa saya menarik gas hingga mentok. Jalan berliku serta naik turun lagi. Saya tidak hiraukan. Saya pun tak lagi berani melihat ke arah spion, meskipun masih merasa ada pocong yang mengikuti dari belakang. Apes benar ketika melewati jembatan penghubung di salah satu jalan menuju arah pulang. Tiba-tiba motor saya mogok. Entah apa penyebabnya, apakah ada kaitannya dengan hal mistis yang saya alami, atau karena memang motor itu tergolong butut keluaran tahun 2001. Yang jelas, bukan karena kehabisan bensin. Sambil mengganti busi yang saya keluarkan dari bawah jok motor, perlahan saya melirik ke arah ujung jembatan yang membuat hati penasaran. Rupanya, pocong itu masih mengikuti. Terlihat makhluk gaib itu berada di dalam semak-semak dan memperhatikan saya dari kejauhan. Aneh. Sudah saya ganti dengan busi serep, tapi motor tetap tidak mau menyala. Sampai-sampai kakiku bengkak menggenjot pedal starter. Saya mencoba menghubungi teman yang mendapatkan tugas di desa sebelah. Barangkali dia bisa membantuku. Namun, rupanya teman yang saya telepon sudah pulang duluan karena pekerjaannya telah selesai. Setelah menceritakan keadaan motor saya yang mogok, serta ada yang hantu pocong yang mengejar dari belakang, ia lantas memberiku saran untuk menuntun motor agak jauh dari tempat mogok dan mencoba menyalakan lagi. Setelah menutup telepon dan memasukkannya ke dalam saku celana, saya bergegas menuntun motor sambil menahan rasa takut. Anehnya lagi, tiba-tiba setelah 100 meter dari tempat motor itu mogok, saya coba starter dan engkol. Hasilnya, jang, motor saya nyala tanpa kendala. Melompat ke atas jok dan gebergas hingga sampai ke jalan. Tanpa kendala, perasaan merinding serta dingin perlahan menghilang. Perasaan takut karena ada yang mengikutiku juga sudah tidak ada lagi. Saya coba memberanikan diri melihat kaca spion dan hasilnya memang sudah tidak ada lagi pocong yang mengikuti saya hingga sampai ke tempat kos sekitar pukul 1 dini hari. Inilah peristiwa paling menakutkan dan menyeramkan selama hidup saya.
Cerita hantu dikejar pocong malam Jumat Kilauan hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman mistis yang pernah saya alami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin membagikan atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magentachannel479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like juga suka subscribe ke channel Magenta dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.